Master Teacher, Bab 51, Tubuh Emas Jalan Surga. Di sudut, buku-buku ditumpuk dengan padat di rak buku dan semuanya tentang teknik budidaya dan subjek terkait. Ada buku panduan tentang Fighter 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan. Mirip dengan Hongtian Academy, semakin tinggi tingkatannya, semakin sedikit jumlah buku yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk manual Fighter 6 dan, hanya ada sekitar 10 buku atau lebih di dalamnya. Jumlah buku mungkin sedikit, tetapi lebih baik daripada tidak punya buku sama sekali. Awalnya, ia berpikir bahwa tempat ini akan menjadi seperti pavilion kompendium dan ia dapat menemukan beberapa ratus atau bahkan 1000 buku yang dapat ia pilih di sini. Sekarang, jelas terlihat bahwa ia terlalu banyak berpikir. Namun, setelah merenungkannya sejenak, alasan perbedaan di antara keduanya menjadi jelas baginya. Setiap orang memiliki fisik yang berbeda, dan dengan demikian teknik kultivasi yang cocok untuk mereka berbeda dari satu individu ke individu lainnya. Dengan demikian, jelas bahwa akademi akan membutuhkan sejumlah besar manual dan buku-buku rahasia untuk memastikan bahwa ada sumber daya yang cukup bagi para guru untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka, serta untuk memperluas wawasan mereka. Namun, untuk seorang individu, mereka hanya membutuhkan 1 atau 2 teknik kultivasi yang cocok untuk mereka. Sudah dianggap sebagai koleksi yang sangat besar bagi Lu Chen untuk memiliki lebih dari 10 buku tentang teknik kultivasi Fighter 6 dan. Dengan santai mengambil 10 buku itu, dia membolak-balikan buku-buku itu dengan ringan, swoosh dan manual rahasia yang sesuai muncul di benaknya. Mengapa? Apakah teknik kultivasi ini terlalu rendah untuk menarik bagimu? Melihat anak muda itu mengambil buku-buku itu, membolak-baliknya dan meletakkannya sebelum melihat isinya, Tuan Lu Chen sedikit bingung. Bukan begitu, aku hanya melihat-lihat saja. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Memindai sekelilingnya sekali lagi, dia menegaskan bahwa hanya ada beberapa buku di sini. Saat ia hendak beranjak dari ruang kerja, tiba-tiba ia melihat tumpukan buku panduan yang diletakkan tidak jauh dari posisinya saat ini. Karena penasaran, dia bertanya, ini adalah... Oh, ini adalah peninggalan anakku yang mengecewakan itu. Dia menyukai kekuatan kasar, jadi dia mengumpulkan beberapa buku panduan rahasia untuk meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Bahkan, dia pergi ke lemari besi koleksi buku kerajaan dan memindahkan semua buku terkait ke sini. Tuan Lu Chen tersenyum pahit. Dalam kultivasi seorang petarung, Zeki adalah faktor yang paling penting dari semuanya. Tubuh fisik seseorang hanya memainkan peran kecil di dalamnya, dan itu tidak layak disebut sama sekali. Zeki adalah esensi sejati. Meskipun ada alam pigu yang menempa kulit dan tulang seseorang dalam kultivasi seorang petarung, yang paling penting tetaplah Zeki. Hanya ketika Zeki seseorang murni dan terkonsentrasi, barulah mereka bisa benar-benar kuat. Di mata sebagian besar orang Siulian, tubuh fisik hanyalah alat bantu untuk kekuatan seseorang dan tidak terlalu penting. Bolehkah aku melihatnya? Melihat ribuan buku panduan rahasia untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisik seseorang, Zhang Xuan merasa sedikit tersentuh. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan keinginan untuk meminta izin kepada guru Lu Chen untuk melihat-lihatnya. Dia memiliki perpustakaan jalan surga, jadi dia tidak perlu teknik kultivasi yang dimilikinya untuk menjadi mendalam. Dengan jumlah yang cukup, dia dapat mengekstrak esensi dari masing-masing untuk mengotentikasi yang benar dan yang salah dan menyaring bagian yang benar-benar berguna dari masing-masing. Meskipun melatih tubuh fisik seseorang mungkin tampak tidak penting, dan mungkin tidak dapat membuat kekuatan seseorang melonjak dengan cepat, jika ada banyak buku untuk memperbaiki kesalahan dan menunjukkan jalan yang benar, efeknya mungkin akan menjadi signifikan. Bagaimanapun, dia tidak memiliki buku yang cukup tentang teknik kultivasi 6 dan untuk meningkatkan alam kultivasinya, jadi dia mungkin juga membolak-balik buku-buku ini terlebih dahulu. Mungkin, dia bahkan bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari informasi yang terkandung di dalamnya. Adik laki-laki, jangan ragu. Tuan Lu Chen tersenyum. Karena dia sudah membawanya masuk, dia tidak akan pelit mengizinkannya melihat-lihat buku. Kalau begitu, aku akan bersikap kurang ajar. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya dan berjalan ke tumpukan buku panduan. Sama seperti sebelumnya, dia dengan santai membolak-baliknya. Swoosh, swoosh, dia. Melihat tindakannya di samping, Master Lu Chen bingung. Aku pikir dia ingin membaca buku-buku itu. Apa yang dia lakukan? Membolak-balik buku-buku itu seperti itu? Mungkinkah buku-buku ini tidak sesuai dengan seleranya? Itu masuk akal. Mengingat bagaimana dia mencoba mencari teknik kultivasi Fighter 6 dan dia mungkin sudah berada di puncak Fighter 5 dan.
Mengingat kekuatannya saat ini, dia telah menjalani alam pigu, dan tidak masalah apakah dia melatih tubuh fisiknya atau tidak. Dia mungkin menjelajahinya karena penasaran. Setelah sadar, ia tidak lagi mempermasalahkannya. Dengan santai, ia mengambil sebuah lukisan berharga yang ditinggalkan oleh seorang master, dan memeriksanya dengan penuh perhatian. Zhang Xuan selesai membolak-balik tumpukan teknik peningkatan tubuh fisik dalam waktu sekitar 10 menit. Metode budidaya yang benar. Ribuan buku panduan muncul di perpustakaan. Pikiran Zhang Xuan tersentak dan cahaya menyelimuti penglihatannya. Kemudian, sebuah buku panduan tanpa celah muncul dalam benaknya. Mirip dengan manual teknik budidaya sebelumnya, buku ini berisi urutan yang sempurna dari metode yang benar yang tercatat dalam ribuan buku. Coba aku lihat. Saat membalik sampulnya, sederet kata-kata menyerangnya dan masuk ke dalam pikirannya. Zeki mengingatkan kita pada air, sedangkan tubuh fisik adalah ember yang berisi air. Dengan ember yang kokoh, seseorang dapat mengisi lebih banyak air, dan kualitasnya akan lebih tinggi. Ayat pembuka membuatnya merasa tercerahkan. Itu benar, mata Zhang Xuan berbinar. Sebelumnya, pikirannya sama seperti orang lain. Dia merasa bahwa tidak penting apakah dia mengkultivasi tubuh fisiknya atau tidak, yang terpenting adalah kultivasi zennya. Setelah membaca ini, barulah dia menyadari betapa dangkalnya pemikirannya. Jika seseorang kehilangan kulitnya, kemana rambutnya bisa bersarang? Hal yang sama berlaku untuk hubungan antara zeki dan tubuh fisik seseorang. Hanya tubuh fisik yang kuat yang mampu menahan kekuatan zeki yang dahsyat untuk mengerahkan kehebatan yang lebih besar lagi. Merasa seolah-olah sebuah pintu baru saja terbuka di hadapannya, Zhang Xuan tidak bisa menahan keinginan untuk terus membaca. Semakin banyak dia membaca, semakin dia merasa gembira. Zeki di dalam tubuhnya secara tidak sadar mengikuti metode yang tercatat dalam buku dan mengalir terus-menerus. Geji. Di bawah aliran Zeki, tubuh fisiknya, yang tidak lemah sejak awal, berevolusi sekali lagi. Serat ototnya menebal dan selaput kulitnya menjadi lebih kokoh. Tubuhnya berevolusi ke arah yang lebih benar dan rasional. Kaca. Saat pikirannya terserap dalam penjelasan yang terkandung dalam buku tersebut, Zhang Xuan tidak menyadari perubahan mencengangkan yang terjadi di dalam tubuh fisiknya. Seolah-olah sebuah infrastruktur telah dicuci dengan logam cair, tubuhnya secara bertahap menjadi senjata ampuh yang melampaui manusia biasa. Seperti yang diharapkan dari teknik yang disaring oleh perpustakaan, itu memang hebat. Mulai sekarang, aku akan menyebutnya tubuh emas jalan surga. 1 jam kemudian, Zhang Xuan akhirnya menyelesaikan bukunya. Zekinya juga telah beredar 1 kali melalui tubuhnya sesuai dengan metode yang tercatat dalam buku tersebut. Setelah dia selesai menamai buku itu bersinar terang dan 4 kata besar muncul di sampul buku, Jalan Surga Tubuh Emas. Di masa depan, aku harus memastikan untuk berlatih dengan benar. Aku sudah selesai berlatih. Setelah menyelesaikan buku itu, tepat ketika dia memutuskan untuk berkultivasi menggunakan metode yang tercatat di dalamnya setelah kembali, dia menyadari bahwa dia secara tidak sadar telah menyelesaikan kultivasi teknik peningkatan tubuh ini saat melihatnya. Artinya, dia telah menguasai teknik kultivasi peningkatan tubuh ini. Tidak ada kesalahan dalam teknik kultivasi jalan surga, oleh karena itu laju pelatihannya cepat. Meskipun aku mengetahui hal ini sebelumnya, tidak pernah aku duga bahwa aku akan dapat menguasai tubuh emas jalan surga tanpa disadari seperti ini. Dengan pengalaman dari seni dewa jalan surga, dia tahu bahwa teknik kultivasi yang sempurna jauh lebih efektif dan memungkinkan seseorang untuk berkultivasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Oleh karena itu dia berharap kultivasi tubuh emas jalan surga juga tidak terlalu sulit. Hanya saja, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menyelesaikan kultivasi hanya dengan membaca isinya sekali. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Lupakan saja, meskipun aku tidak dapat menemukan teknik kultivasi fighter 6 dan yang memadai, kekuatanku seharusnya meningkat secara signifikan dengan rangkaian teknik kultivasi peningkatan tubuh fisik ini. Datang ke rumah guru Lu Chen, dia mungkin tidak mencapai tujuannya untuk menemukan teknik kultivasi fighter 6 dan yang memadai, tetapi sebagai gantinya, dia menerima tubuh emas jalan surga. Jadi itu masih merupakan perjalanan yang berarti. Hanya saja, tubuh fisik berbeda dengan Zeki. Zeki dapat dengan mudah diukur dan tidak sulit untuk mengukur seberapa besar kekuatan yang dimiliki seseorang setelah selesai berlatih. Di sisi lain, otot tersembunyi di bawah kulit, sehingga sulit untuk mengukur peningkatan seseorang dengan jelas. Dengan kata lain, meskipun dia telah menguasai tubuh emas jalan surga,
Dia tidak tahu seberapa kuat dia telah tumbuh, atau bahkan apakah tubuh fisiknya telah tumbuh lebih kuat atau tidak. Tentu saja, ini tidak penting. Karena dia berhasil menyelesaikan kultivasinya, dia dapat dengan mudah menemukan pilar batu pengukur kekuatan ketika dia kembali untuk menguji kekuatannya. Apa yang sedang dilakukan oleh adik Zhang Xuan? Pada saat ini, Master Lu Chen yang menemaninya di sini, pikirannya dipenuhi dengan tanda tanya. Sewaktu membaca bukunya, sesekali ia melirik ke arah lawan bicaranya. Setelah membolak-balik buku panduan, orang ini telah berdiri di tempat tanpa bergerak sama sekali selama 2 jam penuh sekarang. Apa yang sedang dia lakukan? Mungkinkah dia terlalu banyak membaca buku dan mengamuk? Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, ada seorang jenius yang sangat berbakat di kerajaan Tiangxuan. Teknik kultivasi dan teknik pertempuran yang membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk dipelajari orang lain, dia hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Inilah alasan mengapa dia ingin mempelajari semua teknik kultivasi dan teknik pertempuran untuk menyatukannya untuk menciptakan serangkaian keterampilan baru. Pada akhirnya, sebelum teknik kultivasi mistik baru bisa lahir, dia mengamuk. Anak muda di hadapannya mampu meningkatkan tingkat kultivasinya hingga mencapai Fighter 5 dan puncak pada usia yang begitu muda. Pada saat yang sama, dia memiliki kompetensi tingkat master dalam melukis. Mungkinkah, sama seperti seniornya itu, dia menjadi serakah dan beberapa masalah muncul di dalam dirinya? Adik kecil, dipenuhi dengan kecurigaan, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Oleh karena itu, ia melangkah maju dan mencoba mengganggu pikiran Zhang Xuan untuk mencegahnya tenggelam lebih dalam lagi. Saat Zhang Xuan terkesan dengan kekuatan seni ilahi jalur surga, dia mendengar teriakan, dan setelah itu, sebuah telapak tangan menyenggol tubuhnya. Oh, Tuan Lu Chen. Kembali ke kesadarannya, ia buru-buru berbalik dan bahunya secara tidak sengaja menabraknya. Boom! Sebuah gema yang dalam dan Master Lu Chen terlempar seketika. Punggungnya membentur rak buku, dan buku-buku berserakan di lantai. Bab 52. Master Lu Chen diambang air mata. Zhang Xuan terkejut. Dia tidak berbalik secepat itu, dia juga tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu. Mengapa Tuan Lu Chen terbang mundur? Mungkinkah dia melompat-lompat untuk bersenang-senang? Tuan, dia bergegas maju untuk membantu pihak lain berdiri. Dia meletakkan telapak tangannya di bagian belakang tubuh Master Lu Chen untuk menopangnya. Aku baik-baik saja, Suos. Sebelum kata-katanya keluar dari mulutnya, Master Lu Chen merasakan seluruh tubuhnya tidak berbobot saat dia jungkir balik ke depan. Kepalanya membentur rak buku lain, menyebabkan wajahnya dihujani buku. Aku, sang master hampir menangis. Apa kau mempermainkanku? Haruskah kamu menggunakan begitu banyak tenaga untuk membantu aku berdiri? Tuan, melihat keadaannya saat ini, Zhang Xuan bergegas maju untuk terus membantunya berdiri. Setelah melihat pemandangan itu, Master Lu Chen buru-buru berjuang ke atas dan berkata, "Kamu jangan mendekat, aku bisa melakukannya sendiri." Kong, Zhang Xuan hanya bisa berhenti di tempat. Dia mengedipkan matanya saat dia melihat orang tua di depannya dengan ragu. Dia tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan yang telah mengganggu pikirannya. "Guru, apakah kamu melompat-lompat untuk bersenang-senang?" Melompat-lompat untuk bersenang-senang, Master Lu Chen hampir menangis di tempat. Kamu sendiri yang melompat-lompat untuk bersenang-senang. Seluruh keluarga kamu melompat-lompat untuk bersenang-senang. Aku adalah seorang pelukis ulung, orang yang elegan. Betapa bosannya aku harus melompat-lompat untuk bersenang-senang. Selain itu, bahkan jika aku ingin bermain, aku tidak akan melakukannya di sini. Koleksi buku-bukuku, hartaku, ada di sini. Master Lu Chen merasakan sensasi menyesakkan di dadanya yang menyebabkan dia sesak napas. Mengapa? Apakah kamu merasa tidak nyaman di dadamu? Zhang Xuan berjalan ke depan untuk membantunya, dan dia memukul punggungnya untuk meringankan ketidaknyamanannya. Tidak, boom. Sebelum Master Lu Chen dapat menyelesaikan kata-katanya, tinju Zhang Xuan mendarat di punggungnya, menyebabkan matanya menyipit. Suos, dia terbang ke depan dan menabrak dinding ruang kerja, menciptakan celah besar di dalamnya. Tuan, melihat dia maju ke depan, Zhang Xuan menggaruk-garuk kepalanya dengan bingung. Apa yang sedang dilakukan oleh master ini? Melompat ke belakang beberapa saat yang lalu dan melompat ke depan sekarang, apakah dia menderita epilepsi? Jika epilepsinya kambuh, tidak mungkin bagi Zhang Xuan untuk mengabaikan situasinya saat ini. Dia segera bergegas maju ke arah Lu Chen untuk mencoba membantunya berdiri lagi. Jangan datang ke sini. Tuan Lu Chen menyeka darah segar dari sudut bibirnya dan buru-buru mundur.
Dia menatap anak muda di depannya seolah-olah menatap monster, dan dia terlihat seolah-olah dia bisa menangis kapan saja. Aku hanya merasakan kedinginan di dalam hatiku, aku tidak mencoba untuk mencari kematian. Paun kamu, ayo, lengan tuaku, kaki tuaku. Guru, apa yang sedang terjadi? Melihatnya dalam keadaan seperti itu, Zhang Xuan bertanya. Kamu bertindak begitu dewasa beberapa saat yang lalu, jadi mengapa kamu tiba-tiba menerkam dan melompat-lompat? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apa yang sedang terjadi? Tuan Lu Chen menatapnya dengan ketakutan saat air mata mengancam untuk jatuh dari matanya. Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi? Khawatir kamu akan mengamuk. Aku maju ke depan untuk mengingatkan kamu dengan niat baik. Namun, dengan sekali belokan, kamu membuat aku terbang. Kemudian, kamu berlari untuk mendorong aku ke depan. Pukulan terakhir adalah yang paling ganas dari semuanya, sebuah pukulan langsung ke punggungku. Jika bukan karena sedikit kultivasi yang aku miliki, aku mungkin sudah kehilangan nyawaku. Namun, kamu berani bertanya kepadaku apa yang sedang terjadi? Tepat ketika ia akan menyerang, ia melihat ekspresi kebingungan pada anak muda itu dan sepertinya ia tidak berbohong. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan dia mengingat sesuatu. Dengan mata yang dipenuhi rasa tidak percaya, dia bertanya, mungkinkah kamu baru saja mencapai sebuah terobosan? Benar, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Menguasai tubuh emas jalan surga harus dianggap sebagai jenis terobosan. Tapi, meskipun ini adalah terobosan, tidak mungkin bisa berkembang begitu cepat. Master Lu Chen akhirnya mengerti apa yang terjadi, tapi dia masih tidak berani mempercayainya. Ada beberapa orang yang menggunakan cara khusus untuk memungkinkan kultivasi mereka melonjak dalam sekejap. Setelah kekuatan raksasa melonjak, tubuh mereka tidak dapat beradaptasi dengan perbedaan kekuatan dalam jangka pendek, menyebabkan mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan mereka. Apa yang tampak seperti pengerahan kekuatan normal mereka akan menjadi serangan dengan kekuatan penuh di mata orang lain. Apabila seseorang yang memiliki kekuatan 100 kg mengerahkan 1/10 dari kekuatannya, maka kekuatannya hanya 10 kg. Dengan kekuatan seperti itu, mereka dapat dengan leluasa mengangkat cangkir dan semacamnya tanpa banyak hambatan. Namun demikian, jika seseorang mencoba menggunakan rasio kekuatan yang sama untuk mengangkat cangkir setelah kekuatannya tiba-tiba melonjak hingga 10.000 kg, kekuatan yang luar biasa sebesar 1.000 kg akan melebihi daya tahan cangkir dan menyebabkannya pecah seketika. Sangat mungkin hal ini terjadi pada Zhang Xuan. Karena orang yang bersangkutan bahkan tidak menyadari seberapa besar kekuatannya telah berkembang, maka wajar jika Lu Chen tidak dapat menerimanya ketika dia menggunakan rasio kekuatan sebelumnya untuk beroperasi. Dia telah membaca tentang kondisi ini di buku-buku sebelumnya, dan akan membutuhkan waktu beberapa saat sebelum orang yang bersangkutan dapat beradaptasi dengan perbedaan kekuatannya. Awalnya, dia mengira bahwa itu hanya legenda. Tidak pernah terpikirkan olehnya bahwa hal seperti itu benar-benar ada. Hanya saja, ia merasa tidak dapat dipercaya bahwa kekuatan orang ini bisa melonjak hanya dengan membolak-balik buku dan melamun setelahnya. Mungkinkah ini merupakan lompatan yang tiba-tiba karena akumulasi yang mendalam? Dia mungkin kebetulan membaca sesuatu yang menyebabkan pencerahannya, yang memungkinkannya untuk menerobos dalam sekejap. Jika itu yang terjadi, maka keberuntungannya benar-benar terlalu buruk. Ikuti aku ke ruang tunggu. Sambil menyimpan keraguan di benaknya, Master Lu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan malah memimpin jalan kembali ke ruang tunggu. Sangat mudah untuk mengetahui apakah situasinya seperti yang dia duga. Dia hanya perlu menemukan pilar batu pengukur kekuatan untuk Zhang Xuan menguji kekuatannya. Karena anak muda itu sedang mencari teknik kultivasi Fighter 6 dan, maka dia pasti belum bisa menembus alam Pixue. Karena dia belum mencapai Fighter 6 dan, maka sebagai puncak Fighter 5 dan, dia hanya dapat memiliki kekuatan maksimal 4 ding. Jika kekuatannya melebihi jumlah ini berarti dia telah meningkat secara signifikan. Jika demikian, situasi saat itu dapat dijelaskan. Di ruang tunggu, Huang Yu dan Bai Sun belum pergi. Mereka masih duduk di ruang tamu sambil menatap ke arah ruang kerja dengan cemas. Mereka datang ke sini dengan sebuah permintaan, tetapi Guru Lu Chen membawa Zhang Xuan pergi bersamanya tepat setelah dia selesai mengujinya, bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Pada saat yang sama, tidak pantas bagi mereka untuk pergi secara tiba-tiba, jadi mereka hanya bisa terus menunggu dengan sabar. Xiao Yu, baru saja. Master Zhang Xuan, apakah dia benar-benar telah mencapai puncak Fighter 5 dan? Bai Sun tidak lagi memandang Zhang Xuan dengan penuh permusuhan seperti sebelumnya. Sebaliknya,
Suaranya memiliki nada kegembiraan. Sebenarnya, ia sama sekali tidak tertarik untuk melukis. Jika bukan karena paksaan ayahnya, dia pasti tidak akan datang ke sini. Apa yang benar-benar menarik baginya adalah berkultivasi. Dia hanya merasakan kegembiraan saat bertemu dengan orang-orang yang berkuasa. Selama ini, dia menganggap dirinya sebagai seorang jenius. Meskipun baru berusia 18 tahun ini, dia telah mencapai puncak Fighter 5 dan tidak banyak orang di ibu kota yang bisa bersaing dengannya dalam hal kecepatan kultivasi. Namun, dia tidak menyangka bahwa seorang pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja yang tidak jauh lebih tua darinya akan mencapai ranah seperti itu juga. Bagaimana mungkin dia tidak merasa gembira atas hal ini? Aku juga tidak yakin. Aku sudah bilang padamu bahwa dia hanya datang ke tokoku untuk membeli buku. Aku juga tidak tahu banyak tentang dia. Namun, karena dia mencari teknik kultivasi Fighter 6 dan dia seharusnya sudah mencapai puncak Fighter 5 dan kata Huang Yu, karena Zhang Xuan belum bergerak, mereka tidak begitu yakin tentang kehebatan Zhang Xuan. Namun demikian, karena ia sedang mencari manual 6 dan, maka, sangat mungkin ia sudah mencapai puncak 5 dan kalau tidak ada gunanya baginya untuk mencari manual tingkat tinggi seperti itu. Untuk bisa mencapai level seperti itu di usia muda, aku ingin tahu betapa hebatnya dia. Biarlah aku mencobanya sendiri nanti. Bai Sun bergumam. Dia adalah seorang maniak pertarungan, dan hatinya tidak dapat lagi menahan keinginan untuk berduel dengan seseorang yang seumuran dengannya yang telah mencapai level yang sama dengannya. Pada saat mereka berdua sedang berbicara, ada seseorang yang menghampiri. Saat berbalik untuk melihatnya, keduanya terkejut. Master Lu Chen, yang masih sangat elegan beberapa saat yang lalu, saat ini sangat suram dan darah merah memenuhi seluruh wajahnya saat dia berjalan acak-acakan. Bab 53. Perincian Bai Sun. Ini, kerumunan orang saling menatap satu sama lain, tercengang. Ini adalah Guru Lu Chen, Guru Kaisar. Siapakah orang yang berani menumpangkan tangannya padanya, memukulinya hingga seperti itu? Selain itu, bukankah kalian berdua pergi ke ruang kerja? Kenapa dia kembali? Seperti ini, mungkinkah mereka pergi ke ruang belajar bukan untuk membaca buku, tetapi untuk berkelahi? Master Lu Chen yang elegan memiliki minat seperti itu? Aku baik-baik saja. Tuan Lu Chen melambaikan tangannya dengan canggung. Bagaimanapun, dia tidak mungkin mengatakan itu. Zhang Xuan baru saja mencapai terobosan dan tanpa sengaja melukainya karena kurangnya kontrol atas kekuatannya. Dia juga tahu bahwa itu akan sulit untuk dijelaskan. Dengan demikian, Tuan Lu Chen berjalan ke kursi utama, lalu berbalik untuk melihat Paman Cheng dan berkata, "Ah Cheng, pergi dan ambil pilar batu pengukur kekuatan." Dia adalah seorang pelukis ulung, bukan petarung. Oleh karena itu, tidak ada pilar batu pengukur kekuatan yang ditempatkan di ruang kerjanya. Namun, karena item ini terkait dengan kultivasi seseorang, masih ada beberapa di rumahnya sehingga tidak masalah untuk membawanya. Ya, meskipun tidak yakin dengan apa yang sedang dilakukan tuannya, Paman Cheng menganggukkan kepalanya dan mundur keluar ruangan. "Tuan Zhang, apakah kamu benar-benar telah mencapai puncak Fighter 5 dan?" Setelah melihat ruangan menjadi hening, Bai Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan ke arahnya dengan ekspresi bersemangat. Mungkin tidak nyaman untuk membicarakannya di akademi, tapi itu bukan rahasia lagi di sini, jadi tidak perlu bagi Zhang Xuan untuk menyembunyikan fakta. Aku juga berada di level yang sama. Bolehkah aku bertukar pukulan denganmu? Mendengar konfirmasi pemuda itu, mata Bai Sun membara dengan antusias. "Bai Sun, apa yang kamu lakukan? Lihatlah di mana kamu berada." Terkejut, Huang Yu dengan cepat mencoba untuk menasihatinya. Master Lu Chen adalah orang yang elegan, dan dia benci orang yang berdebat dan berkelahi di depannya. Tidakkah kamu berpikir bahwa itu adalah lelucon untuk mengeluarkan tantangan di ruang kerjanya? Seperti yang dikatakan Huang Yu, Lu Chen tidak suka orang lain mengacungkan tombak dan pedang di hadapannya. Namun, sementara pilar batu pengukur kekuatan belum ada di sini, cara terbaik untuk menguji apakah Zhang Xuan telah meningkat adalah melalui Bai Sun. Dia menyadari fakta bahwa dia ini telah mencapai puncak Fighter 5 dan dengan tingkat kultivasi yang sama, dia seharusnya bisa melihat apakah kekuatan Zhang Xuan telah melonjak. Pada titik ini, ia mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku tidak keberatan jika itu hanya perdebatan biasa. Namun demikian, jangan sampai kelewatan." Bagus. Awalnya, Bai Sun mengira Tuan Lu Chen akan keberatan. Namun, berlawanan dengan dugaannya, dia menyetujuinya. Bai Sun hampir melompat karena kegembiraan yang luar biasa.
Dengan ekspresi senang, dia mengambil 2 langkah menuju pusat ruang tunggu dan dengan pose yang keren, dia memberi isyarat kepada Zhang Xuan. Ayo, baiklah. Zhang Xuan baru saja menyelesaikan kultivasi tubuh emas jalan surga dan dia juga ingin tahu seberapa jauh kekuatannya telah berkembang. Oleh karena itu, dia tidak menolak tantangan pihak lain dan berjalan ke tengah ruang tunggu juga. Kekuatan di balik tinjuku sangat besar, jadi berhati-hatilah. Dengan mata yang mengeras, Bai Sun tidak lagi memiliki penampilan sopan yang biasanya dia miliki dan menggantikannya dengan aura orang yang kuat yang tak tertandingi oleh siapapun. Sebagai petarung 5 dan puncak, dalam hal kekuatan, dia bahkan di atas Sang Bin. Suos, setelah mengumpulkan kekuatannya, Bai Sun melangkah maju. Dengan kekuatannya sebagai pedang, gelombang kejut dari pukulannya sebagai pisau, dia mengirimkan sebuah jab langsung ke arah Zhang Xuan. Untuk menguji tingkat kultivasinya, Zhang Xuan tidak repot-repot melihat kekurangan pada Bai Sun yang dikumpulkan di perpustakaan Jalan Surga dan sebagai gantinya, dia menghadapi tinjunya dengan tinjunya sendiri. Suos, kedua tinju terhubung di udara dan Zhang Xuan mengerutkan kening. Mengapa kekuatan di balik tinjunya sangat kurang? Mungkinkah dia bukan fighter 5 dan yang terbaik? Tinju Zhang Xuan langsung menembus kepalan tangan pihak lain tanpa melambat sama sekali, benar-benar mengalahkannya, seolah-olah batu telah bertemu dengan gelembung. Berpikir bahwa pihak lain tidak siap dan belum mengerahkan kekuatan penuhnya, Zhang Xuan dengan cepat mengurangi kekuatannya hingga setengahnya. Meski begitu, wajah Bai Sun memucat dan dia terlempar seperti bola karet. Suos, dia baru berhenti ketika punggungnya menabrak pilar dengan keras. Mengapa kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu? Dengan menarik tinjunya, Zhang Xuan berjalan ke depan dan mengulurkan tangannya untuk membantu sang anak berdiri. Jangan. Setelah melihat pemandangan ini, mata Master Lu Chen menyipit. Dia segera mencoba untuk menghentikan mereka, tapi dia terlambat. Suos, Bai Sun, yang ditarik oleh pemuda itu, terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Dengan desiran angin, dia terbang di udara sekali lagi. Puah, setelah terbang sejauh belasan meter, wajahnya menabrak dinding dan darah segar muncrat dari mulut dan hidungnya. Bai Sun hampir menangis di tempat. Kakak, aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi kau tidak perlu bersikap tanpa ampun. Ciri-ciri gagahku, wajahku. Mengapa kamu? Melihat Bai Sun terbang menjauh dengan tarikannya, Zhang Xuan menggaruk-garuk kepalanya dengan tatapan tak berdosa. Apa yang mereka lakukan? Pertama Guru Lu Chen, dan sekarang Bai Sun. Apakah kalian berdua tidak apa-apa melompat-lompat? Jika mereka berdua tahu apa yang ada di pikirannya, mereka pasti akan muntah darah di tempat karena depresi. Kamu yang melompat-lompat, kami dilempar olehmu, oke. Orang ini, berdiri di sampingnya, alis Huang Yu bergerak-gerak dan ia merasa kepalanya tidak dapat mengatasinya. Bai Sun dapat dianggap sebagai salah satu yang luar biasa di antara generasi muda. Kecuali beberapa orang lainnya, dia praktis tidak tertandingi. Inilah alasan mengapa dia mengembangkan kepribadian yang kompetitif, tetapi enggan mengakui kekalahan. Ia berpikir bahwa lawannya tidak akan mampu menandinginya dalam duel, namun ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan dikirim terbang dengan satu pukulan. Dia kalah telak, orang ini terlihat biasa saja, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang luar biasa? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak yakin dengan apa yang dipikirkan orang lain, Zhang Xuan berjalan ke arah Bai Sun dengan ekspresi minta maaf. Aku baik-baik saja. Bai Sun berjuang ke atas dan menepuk-nepuk debu dari pakaiannya. Sebagai seorang fighter 5 dan yang telah menempa tulang dan kulitnya, luka kecil seperti ini tidak menimbulkan masalah. Bagus, aku menyadari bahwa kamu belum menggunakan kekuatan penuh kamu sebelumnya. Bagaimana dengan ini? Mari kita berdebat sekali lagi dengan kamu menggunakan kekuatan penuh kamu. Zhang Xuan berkata dengan ekspresi serius. Lagi, wajah Bai Sun bergerak-gerak dan dia hampir menangis. Jika kami terus bertarung, aku mungkin akan mati di sini. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, Tuan memang lebih kuat dariku. Aku rasa tidak perlu melanjutkan perdebatan. Tidak perlu bersikap sopan, ini hanya perdebatan persahabatan, jadi kamu tidak perlu terlalu menahan diri. Selain itu, jangan panggil aku Master, kedengarannya sangat jauh. Zhang Xuan berpikir bahwa pihak lain bertindak hati-hati karena identitasnya sebagai rekan Master Lu Chen, menyebabkan keengganannya untuk memberikan yang terbaik dalam perdebatan, sehingga mengakibatkan kelemahannya seperti yang dirasakan oleh Zhang Xuan. Ketika kultivasinya baru saja mencapai puncak fighter 5 dan dia bertukar pukulan dengan Yao Han, dan dia memberinya banyak tekanan melalui kekuatannya yang luar biasa.
Ranah kultivasi Yao Han lebih tinggi dari Bai Sun, tetapi karena tidak ada terlalu banyak perbedaan di antara keduanya, dia berpikir bahwa itu akan sama seperti ketika dia menghadapinya. Namun, Bai Sun dikirim terbang dengan satu tinju. Merasa tidak bisa dipercaya, dia mengaitkannya dengan dia yang tidak mengerahkan kekuatan penuhnya. Jika tidak, dengan kekuatan 8 ding yang dimilikinya, mustahil baginya untuk mengirim seorang fighter 5 dan puncak yang memiliki kekuatan 4 ding terbang dengan satu tinju. Spar, Bai Sun gemetar ketakutan. Kau sebut ini perdebatan? Hanya dengan satu tinjumu itu, aku hampir naik ke langit, kau tahu itu? Selain itu, sebagai sesama rekan dari kakek Lucien, aku harus memanggil kamu dengan sebutan apa kalau bukan tuan? Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan wajahnya bergerak-gerak tampak hampir menangis. Karena kamu mengatakan bahwa rasanya jauh memanggil kamu tuan, lalu mengapa aku tidak memanggil kamu kakek? Kakek Zhang, aku mengakui kesalahanku, oke? Aku seharusnya tidak begitu memusuhimu, jadi aku mohon padamu. Berhentilah memintaku untuk berdebat denganmu. Pilar batu pengukur kekuatan ada di sini. Pada saat ini, Paman Cheng berjalan mendekat dan melihat pemandangan seperti itu terbentang di hadapannya. Setelah mendengar teriakan Bai Sun yang berteriak, dia membatu di tempat. Apa? Bab 54, Buah Mutiara Hongjin. Siapa ini? Putra tunggal dari subjek otoritatif nomor 1 di kerajaan Tiangsuan, Zenan Wang. Baginya untuk memanggil Zhang Xuan sebagai kakeknya? Tentunya aku mendengar sesuatu. Paman Cheng hanya merasakan penglihatannya kabur di hadapannya dan hampir kehilangan kesadaran. Aku baru saja menjauh sejenak untuk mengambil pilar batu pengukur kekuatan. Apa yang terjadi? Adakah yang bisa menjelaskannya padaku? Baiklah. Adik kecil Zhang Xuan, ada banyak kesempatan bagi kalian berdua untuk berdebat di masa depan. Bai Sun terluka dan perlu mengatur kultivasinya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, karena pilar batu pengukur kekuatan sudah ada di sini, aku pikir akan lebih baik bagi kamu untuk mencoba kekuatan kamu terlebih dahulu. Merasakan kecanggungan situasi, Master Lucien dengan cepat melangkah masuk. Baiklah, melihat Bai Sun tidak mau berdebat, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia melihat ke arah pilar batu pengukur kekuatan yang baru saja dimasukkan ke dalam celah di tanah dan berjalan ke sana. Dengan sedikit tersenyum, dia berkata, sebenarnya, aku telah menguji kekuatan aku kemarin dan sekitar 4 ding atau lebih. Mungkin tidak akan ada banyak perbedaan dengan mengujinya hari ini. Baru saja pagi ini dia telah memukuli Yao Han menjadi kepala babi. Sebelum itu, dia telah menguji kekuatannya dan memastikannya menjadi 8 ding. Dia telah sibuk sepanjang hari. Selain itu, tanpa teknik kultivasi yang dia kembangkan, belum ada satupun titik akupunturnya yang telah ditembus. Dengan demikian, seharusnya tidak ada peningkatan kekuatannya. Meskipun dia telah mengkultivasi tubuh emas jalan surga, menurut pendapat Zhang Xuan, bahkan jika ada peningkatan dengan tubuh fisiknya, itu tidak mungkin menyaingi pentingnya Zeki dalam menentukan kekuatan seseorang. Adapun mengapa dia mengatakan bahwa kekuatannya adalah 4 ding, itu karena ini adalah kekuatan standar yang dimiliki oleh puncak alam Dingli. Dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak rahasianya. Paling buruk, dia hanya perlu menahan setengah dari kekuatannya saat mengujinya nanti. Karena pilar telah dibawa ke sini, cobalah, kata Guru Lucien. Baiklah. Zhang Xuan tersenyum saat dia menerima tawaran itu. Dengan niat untuk hanya menggunakan setengah dari kekuatannya, tinjunya terbang ke arah pilar batu di depannya. Tinjunya mendorong ke depan seakan-akan seperti sambaran petir dan gelombang kejut tinjunya menyebabkan angin berdesir. Boom! Cahaya menyinari pilar dan figur-figur mulai muncul secara perlahan-lahan di atasnya. Lihat, seperti yang aku katakan, 4 ding. Melihat sosok-sosok yang melayang ke permukaan pilar, Zhang Xuan melambaikan tangannya dan berbalik untuk melihat yang lain sambil tersenyum. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Bai Sun, Huang Yu, Tuan Lu Chen dan Paman Cheng menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Setiap mata mereka nyaris menyembul keluar dari soketnya. Ada apa? Zhang Xuan mengerutkan kening. Dia menunduk untuk melihat dirinya sendiri, seharusnya tidak ada sesuatu yang aneh tentang dirinya. Lihatlah, pilar batu pengukur kekuatan lagi. Huang Yu berkata dengan gelisah. Apa yang salah dengan pilar batu pengukur kekuatan? Bukankah itu hanya 4 ding? Apakah kalian semua harus begitu terkejut? Saat berbalik untuk melihatnya, tubuh Zhang Xuan terhuyung-huyung dan dia hampir jatuh ke lantai. Tidak yakin kapan hal itu terjadi, tetapi angka 9 telah muncul di belakang angka 4 yang dia lihat sebelumnya.
Jika digabungkan, 49, tinju yang baru saja aku lontarkan memiliki kekuatan 49 ding. Zhang Xuan juga tercengang. Ketika dia mengujinya pagi ini, dia hanya memiliki kekuatan 8 ding. Selain itu, dia dengan sengaja menahan setengah dari kekuatannya saat menyerang pilar batu, jadi bagaimana mungkin dia bisa mencapai kekuatan 49 ding? Bukankah ini berarti bahwa kalau ia tidak menahan kekuatannya, tinjunya bisa menahan kekuatan hampir 100 ding di belakangnya? Seorang ahli ranah fighter 5 dan Ding Li memiliki kekuatan 4 ding sementara kekuatan ahli ranah Pixue tidak akan melebihi 80 ding. Untuk dapat memukul 100 ding dengan tinjunya, bukankah ini berarti kekuatannya setara dengan ahli alam fighter 6 dan Pixue, bahkan melebihinya? Ini, mungkinkah pilar batu pengukur kekuatan tidak berfungsi? Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan Zhang Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mempertanyakan keraguannya. Pilar batu itu tidak berfungsi. Bukankah kamu telah mencapai terobosan dalam penelitian sebelumnya? Itu menyebabkan kekuatanmu melambung tinggi. Selain itu, kamu belum beradaptasi dengan kekuatan yang baru kamu temukan, itu sebabnya kamu meronta-ronta Bai Sun dengan sangat luar biasa. Melihat pemikirannya diverifikasi, Master Lu Chen menjelaskan. Awalnya, dia ingin mengatakan bahwa dia sendiri dihajar habis-habisan oleh Zhang Xuan, tetapi dia berhenti pada titik krusial. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, dia masih seorang master dan harus mempertimbangkan reputasinya. Sebuah terobosan, sebuah peningkatan dari 4 ding menjadi 49 ding, tidak mungkin kamu menembus 45 titik akupuntur sekaligus kan? Tidak mendengar penjelasannya adalah satu hal, tetapi saat mereka mendengarnya, Bai Sun dan Huang Yu hampir pingsan di tempat. Tentunya kamu bercanda, di alam fighter 6 dan Pixue, seseorang membuka titik akupunturnya untuk meningkatkan kultivasinya. Untuk setiap titik akupuntur yang dibuka, seseorang akan mendapatkan 1 ding kekuatan. Dikatakan bahwa ada total 108 titik akupuntur dalam tubuh manusia. Namun, hanya 72 di antaranya yang dapat dibuka. Selain itu, ada urutan khusus untuk membuka titik-titik akupuntur ini. Karena perbedaan fisik setiap individu, mereka membutuhkan urutan yang berbeda dalam menembusnya untuk mencapai efek yang optimal. Jika seseorang gagal menemukan urutan yang ideal, mereka mungkin hanya ingin membuka 30-40 titik akupuntur dalam hidup mereka dan mendapati diri mereka tidak dapat maju ke depan. Biasanya, seseorang menerobosnya satu persatu, dan kekuatannya akan meningkat perlahan-lahan 1 ding setiap kali. Agar kekuatan Zhang Xuan meningkat 45 ding dalam sekejap, kawan, kamu akan menabrak langit. Bukannya aku tidak pernah melihat orang menerobos, tetapi aku belum pernah melihat seseorang menerobos dengan cara seperti itu. Sebenarnya, bukan hanya orang lain yang merasa pusing dan tidak percaya, bahkan Zhang Xuan sendiri pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah peningkatan yang begitu besar disebabkan hanya dari siulian tubuh emas jalan surga? Memungkinkan kekuatannya meningkat sebesar 90 ding secara instan? Biasanya, ketika dia dengan santai mengirim guru Lu Chen terbang dan mengalahkan Bai Sun, dia seharusnya mengerti seberapa besar peningkatan yang telah dia buat dan seberapa besar kekuatannya telah berkembang, dan tidak menjadi bodoh seperti sekarang. Namun, sebagai seorang transenden dan seseorang yang baru saja mulai berkultivasi 2 hari yang lalu, sudah luar biasa bahwa dia mampu mengendalikan kultivasinya untuk mengerahkan jumlah kekuatan yang benar. Masuk ke dalam hal spesifik untuk mengendalikan kekuatannya, untuk memanipulasinya sesuka hati, hanya berharap terlalu banyak darinya. Ini seperti orang biasa yang tiba-tiba dianugerahi kekuatan super. Dia tidak akan dapat membiasakan diri pada awalnya, dan bahkan mungkin merasa sedikit tersesat tentang masalah ini. Inilah situasi yang terjadi pada Zhang Xuan. Awalnya, dia hanya memiliki kekuatan 8 ding. Namun, tiba-tiba meningkat sebesar 90 ding, peningkatan lebih dari 10 kali lipat. Selain itu, karena peningkatan ini berasal dari tubuh fisiknya, itu tidak terdeteksi. Sebaliknya, akan aneh jika dia mengetahuinya sebelumnya. Sudah menjadi berkah baginya untuk tidak mereduksi Bai Sun menjadi seonggok daging. Adik Zhang, kamu tidak mungkin telah membuka 45 titik akupuntur sekarang kan? Melihat dia dalam keadaan linglung, Master Lu Chen bertanya dengan perlahan. Tidak pernah terdengar membuka 45 titik akupuntur dalam sekejap. Tetapi jika tidak demikian, dari mana datangnya kekuatan yang tiba-tiba itu? Aku masih berada di puncak alam Ding Li. Kultivasi aku belum maju, hanya saja tubuh fisik aku bertambah kuat sedikit demi sedikit, Zhang Xuan berkata.
Tubuh fisik, Tuan Luchen tercengang, tidak berani mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Aku telah mendengar bahwa ada beberapa harta karun di dunia yang memungkinkan tubuh fisik seseorang menyaingi baja saat dikonsumsi, memberikan kekuatan yang setara dengan puncak alam Pixue. Mungkinkah itu adalah mungkin untuk mencapai tingkat seperti itu melalui kultivasi tubuh fisik seseorang juga? Kong, sepertinya aku telah memakan buah yang tidak bisa diidentifikasi hari ini. Awalnya, aku merasa tubuhku memanas setelah memakannya, tapi aku tidak terlalu memperhatikannya. Mungkin, itu bisa menjadi alasan peningkatan kekuatan tubuh fisik aku secara tiba-tiba. Kata Zhang Xuan, sebagai anggota peradaban modern, dia memahami logika bahwa memiliki harta di luar kemampuan seseorang akan menarik malapetaka. Jika dia mengakui bahwa dia telah mencapai tingkat seperti itu melalui kultivasi, banyak orang yang mungkin akan marah dan mencoba untuk memeras teknik kultivasinya. Mungkin, sebagian orang bahkan menculiknya untuk diteliti. Karena Master Luchen telah menyebutkan bahwa ada beberapa harta karun yang dapat mendorong peningkatan besar dalam tubuh fisik seseorang, dia memutuskan untuk mengikutinya. Takdir, ini benar-benar takdir. Tuan Luchen sama sekali tidak meragukan kata-kata Zhang Xuan. Sebenarnya, bukannya dia tidak ragu, tetapi meskipun dia ragu, dia tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata Zhang Xuan. Agar kekuatan fisik seseorang meningkat beberapa lusinding melalui 2 jam kultivasi? Bukankah ini melamun? Hal ini sama menggelikannya dengan mencoba membuat seekor pejantan untuk melahirkan anak. Daripada mempercayai omong kosong itu, lebih mungkin dia telah menghabiskan harta. Bolehkah aku tahu penampakan buah yang dimakan adik laki-laki itu? Tuan Luchen terus bertanya. Penampilan, Zhang Xuan menggaruk kepalanya. Dia mengoceh tidak masuk akal, jadi bagaimana mungkin dia bisa tahu seperti apa bentuknya? Namun, karena mereka sudah sampai pada titik ini, diam saja akan tampak jauh lebih mencurigakan. Oleh karena itu, ia menjawab, itu adalah buah berwarna merah. Sebelumnya, ketika dia membolak-balik buku di Pavilion Compendium Academy, dia ingat pernah melihat catatan tentang buah yang mirip dengan apa yang baru saja dijelaskan oleh Luchen. Buku itu adalah sebuah epik tentang perjalanan seseorang, dan seorang karakter di dalamnya telah memakan buah berwarna merah dan kekuatannya meningkat secara besar-besaran. Pada saat ini, dia hanya bisa mencoba peruntungannya secara membabi buta. Berwarna merah? Mungkinkah berwarna merah tua? Memang, itu adalah benda itu. Master Luchen tampaknya telah memikirkan sesuatu dan napasnya menjadi lebih cepat. Guru tahu akan hal itu? Itu adalah buah mutiara Hongjin. Legenda mengatakan bahwa mengkonsumsinya akan membuat tubuh fisik seseorang melonjak dengan cepat, memberi seseorang kekuatan yang bahkan ahli puncak alam Pixue tidak dapat menahannya. Tuan Luchen berkata dengan penuh semangat. Buah mutiara Hongjin, Zhang Xuan berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Mungkinkah hal seperti itu benar-benar ada? Bab 55, dikelilingi. Bagian 1. Setelah mengobrol sejenak, Zhang Xuan ditanyai tentang dari mana dia mendapatkan buah mutiara Hongjin. Dengan santai dia menjawab bahwa dia mendapatkannya dari pasar, membuat Master Luchen dan yang lainnya berseru kagum atas keberuntungannya. Benar, Saudara Zhang Xuan, apakah kamu orang lokal atau? Luchen bertanya. Aku seorang guru di Akademi Hongtian. Zhang Xuan menjawab. Tidak heran kamu memiliki kekuatan dan pemahaman yang mendalam terhadap seni lukis? Guru Luchen memujinya. Dia menoleh ke arah Huang Yu dan Bai Sun yang duduk di sampingnya dan berkata, melukis dapat membentuk kepribadian seseorang dan melatih karakter mereka. Jangan biarkan perkelahian dan pembunuhan memenuhi pikiran kalian sepanjang hari. Karena saudara Zhang Xuan adalah seorang guru di akademi, pergilah dan kunjungi dia untuk belajar darinya kapanpun kalian berdua ada waktu luang. Aku akan mempertimbangkan untuk memberikan 1 atau 2 hal kepadanya dan memberikan apa yang mereka inginkan. Ya, Huang Yu menjawab dengan ekspresi pahit sedangkan mata Bai Sun berbinar-binar penuh semangat. Melalui persilangan pukulan mereka, ia memahami bahwa kemampuan Zhang Xuan saat ini jauh melampaui dirinya. Bisa belajar dari seorang ahli seperti itu, pasti jauh lebih menarik daripada sekadar belajar melukis yang membosankan. Paling tidak, dia merasa lebih santai belajar darinya daripada Master Luchen. Aku minta maaf atas gangguan mendadak hari ini. Hari sudah sangat larut, jadi Tuan, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Aku akan mengunjungimu di lain hari. Setelah mencapai apa yang dia inginkan, Zhang Xuan memutuskan untuk pamit dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Luchen. Kali ini, kamu datang ke sini untuk mencari teknik kultivasi Fighter 6 dan
tapi sayang sekali aku tidak memiliki banyak di sini. Aku akan berbicara dengan Sensui tentang masalah ini beberapa hari kemudian untuk membawa kamu ke lemari besi koleksi buku kerajaan untuk melihat-lihatnya. Kebetulan dia sepertinya sedang berburu beberapa hari ini, jadi dia tidak ada di ibu kota saat ini. Kata Tuan Lu Chen, aku sangat berterima kasih kepadamu, Tuan. Mendengar kata-kata ini, mata Zhang Xuan berbinar. Mustahil untuk menemukan lebih dari beberapa buku panduan teknik kultivasi Fighter 6 dan di lokasi biasa. Namun, di dalam lemari besi koleksi buku kerajaan, lokasi yang terkenal memiliki koleksi buku terlengkap di kerajaan Tiangxuan, dia pasti dapat menemukan banyak dari mereka. Jika dia bisa memasuki kubah untuk menelusuri teknik kultivasi Fighter 6 dan dia mungkin bisa membentuk seni ilahi jalur surga dan menerobos dengan sukses. Kamu terlalu sopan. Lu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Meninggalkan kediaman sang master, Zhang Xuan menuju ke akademi. Matahari sudah terbenam ketika dia masih makan malam dengan sen biru. Pada saat ini, bulan menggantung tinggi di langit, menyinari tanah dengan cahaya perak yang dingin. Berdasarkan jam di kehidupan sebelumnya, seharusnya sudah sekitar pukul 12. Meskipun waktu terus berjalan, ia tidak merasa lelah sedikit pun. Malah, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Perjalanan ke kediaman sang master sungguh tidak sia-sia. Menyusun tubuh emas jalan surga telah mendorong penguatan tubuh fisiknya, menyebabkan kehebatannya melonjak. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan ahli puncak alam Pixue, dia akan dapat dengan mudah menaklukkan mereka. Selain itu, dia juga menemukan selusin buku atau lebih tentang teknik kultivasi Fighter 6 dan bahkan jika itu tidak cukup baginya untuk menyusun versi lengkap dari seni ilahi jalan surga, itu seharusnya masih bermanfaat bagi pelatihannya. Tubuh fisik aku sudah mencapai 90 ding kekuatan. Jika aku menemukan teknik peningkatan tubuh fisik yang lebih tinggi, apakah aku akan tumbuh lebih kuat lagi? Mungkin ada banyak buku panduan rahasia yang berbeda tentang melatih tubuh fisik seseorang dalam studi Master Lu Chen, tetapi itu adalah metode kultivasi yang paling sederhana dan paling dasar. Jika buku-buku semacam itu dapat memiliki efek seperti itu setelah disusun oleh perpustakaan jalan surga, apakah ini berarti bahwa jika dia mengumpulkan satu set manual kultivasi tubuh fisik yang lebih mendalam, buku yang disusun akan menjadi lebih luar biasa? Jika hal ini benar, tubuh fisiknya mungkin akan memainkan peran penting dalam kehebatannya bertempur di masa depan. Saat ia sedang asyik menikmati kegembiraannya, tiba-tiba telinganya bergetar. Pertumbuhan kekuatan tubuh fisiknya juga menyebabkan pendengaran dan penglihatannya semakin tajam. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ada seseorang yang menguntitnya. Langkah kakinya bergoyang dan dia berhenti. Teman-teman yang mengikuti di belakangku, keluarlah. Hehe, aku tidak menyangka bahwa kamu akan begitu waspada. Apa gunanya waspada? Nak, kamu membuat kami kehilangan uang. Jangan pernah bermimpi untuk melarikan diri dari kami hari ini. Suos, saat suaranya menghilang, beberapa siluet manusia keluar dari kegelapan dan mengelilinginya. Semuanya menatap Zhang Xuan dengan dingin, seolah-olah menatap mayat. Kalian semua, Zhang Xuan mengenali mereka. Dia mengenali dua dari mereka yang ada di dalam kelompok itu sebagai Master Mo yang diekspos di pasar hari ini olehnya, dan pedagang artefak yang bekerja dengannya. Sisanya adalah para pendukung yang tersembunyi di antara kerumunan. Pada saat ini, wajah Master Mo yang membengkak merah dan kulit di sekitar matanya memar hitam. Beberapa bagian dari pakaiannya robek dan dia tidak lagi memiliki watak dan penampilan yang tenang dan tercerahkan seperti sebelumnya. Bahkan, jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah seorang pengemis di jalan, orang-orang akan mempercayainya. Sepertinya setelah terungkap, para korban itu tidak melepaskannya begitu saja. Namun, itu juga sudah bisa diduga. Lagi pula, siapa di antara mereka yang mampu terlibat dalam olahraga spekulasi harta karun yang mahal ini yang tidak berasal dari keluarga yang luar biasa? Setelah menyadari bahwa mereka ditipu, mereka sudah bisa dianggap baik karena tidak membunuhnya di tempat. Penjual artefak itu tampaknya tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik darinya. Kedua matanya lebam hitam dan dua benjolan seperti sosis menggantung di mulutnya, menyebabkan bicaranya tidak jelas. Memelototi Zhang Xuan, kebencian dan kemarahan dalam tatapan mereka terlihat jelas. Ini adalah taktik yang mereka habiskan untuk menyiapkannya, hanya untuk dirusak oleh pemuda ini. Belum lagi, bagaimana mereka harus memuntahkan daging yang sudah ada di dalam mulut mereka, bahkan hampir dipukuli sampai mati. Oleh karena itu, dapat dimengerti kalau mereka merasa sangat benci kepadanya. Dasar bajingan kecil,
Kamu benar-benar lari dengan cepat saat itu. Mari kita lihat kemana kamu bisa kabur sekarang. Sinar maniak terpancar di mata sang penjual artefak. Kalian semua ingin membunuhku. Menyadari aura di sekelilingnya menjadi semakin dingin, Zhang Xuan mengerutkan keningnya. Jika kamu harus menyalahkan, salahkanlah mulut besar kamu yang mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan. Di kehidupan kamu selanjutnya, ingatlah untuk menjaga mulutmu. Master Mo yang mencibir dengan kejam sambil mengepalkan tinjunya, menyebabkan suara jia-jia bergema di sekitarnya. Alasan mengapa penipuan mereka gagal adalah karena orang ini. Butuh beberapa saat sebelum mereka berhasil menemukannya, jadi tentu saja, mereka tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Maafkan aku, tapi aku tidak ingin mati untuk saat ini, dan aku juga tidak ingin menjaga mulutku. Kata Zhang Xuan, kamu tidak ingin mati? Kekejaman terlihat di mata Master Mo Yang. Ini bukan terserah kalian. Saudara-saudara, bunuh dia, potong-potong dia dan berikan dia ke anjing. Roger, dengan mendengus dingin, salah satu pendukung melangkah maju dan mengangkat kedua tangannya ke atas. Ia mengirimkan telapak tangan ke arah Zhang Xuan. Saat dia bergerak, alam kultivasinya menjadi jelas. Petarung 5 dan puncak, tidak heran dia masih bisa melarikan diri ke kerajaan Tiang Xuan untuk melakukan penipuan bahkan setelah dilarang oleh kerajaan Liu Zhu. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Jika itu kemarin malam, bahkan jika Zhang Xuan mampu muncul sebagai pemenang melawan orang ini, dia harus memanfaatkan kekuatan perpustakaan jalan surga untuk mengeksploitasi kelemahannya. Namun, dengan kemajuan luar biasa dalam kekuatan tubuh fisiknya, memiliki hampir 100 ding kekuatan sekarang, puncak Dingli tidak berarti apa-apa baginya sekarang. Sambil tertawa pelan, ia melayangkan sebuah tamparan ke arah penyerangnya. Kamu sedang merayu kematian? Julukan nomor 4 adalah telapak tangan logam. Tangannya mampu membelah batu. Saat itu, di kerajaan Liu Zhu, seorang tahap utama alam Pixue terbunuh oleh satu telapak tangannya. Namun, orang ini berani bertukar pukulan dengannya tanpa persiapan apapun. Orang yang tidak tahu apa-apa pasti tak kenal takut. Untuk berpikir bahwa kami telah ditipu oleh orang seperti itu, sungguh malang sekali. Melihat orang itu melawan nomor 4 tanpa menghindar sama sekali, Master Mo Yang dan yang lainnya mencibir. Dukungan ini mungkin tidak tampak luar biasa, tetapi kekuatannya bukan untuk dipamerkan. Telapak tangannya bahkan mampu menghantam logam. Apa artinya seorang pemuda yang belum berusia 20 tahun sebelum itu? Untuk menghadapinya secara langsung, apalagi yang bisa dia lakukan selain merayu kematian? Tepat ketika mereka mengira Zhang Xuan akan lumpuh karena pukulan itu, mereka melihat orang yang mereka sebut sebagai telapak tangan logam nomor 4 menjadi selemah lempengan tahu. Tidak mampu menahan pukulan Zhang Xuan, tulang-tulangnya hancur dan tulang rusuknya tenggelam saat dia terlempar oleh kekuatan pukulan itu. Kepalanya menusuk ke tanah terlebih dahulu, menyebabkan dia terlihat seperti umbi bawang liar.